Benda putih ini adalah usus sapi yang digunakan untuk membuat sosis. Pria ini mulai mengisi usus sapi itu dengan daging sapi yang sudah digiling. Daging itu mengisi usus sapi yang berukuran cukup besar. Lalu, ujung usus diikat dengan strip aluminium. Selanjutnya, seluruh sisi usus dilubangi untuk memberi rongga agar udara bisa mengalir saat sosis dipanggang. Ini juga membantu agar sosis bisa matang dengan merata. Kemudian, sosis disusun di rak oven untuk segera dipanggang. Setelah dipanggang selama 8 jam, sosis dipotong menjadi 2 dan dimasukkan ke dalam plastik kemasan. Di ruangan lainnya, para pegawai mengolah buah zaitun dan paprika yang kemudian dihaluskan di dalam sebuah mesin penggilingan. Lalu diberi garam dan bumbu-bumbu penyedap lainnya. Tidak lupa, daging sapi juga dihaluskan bersamaan. Setelah dihaluskan, adonan itu dituang ke dalam loyang yang berukuran cukup besar. Kemudian, adonan itu dipanggang, kira-kira 40 menit lamanya. Setelah itu, daging dikeluarkan dari masing-masing loyang. Setelah itu, daging kembali disusun ke dalam rak oven. Setelah dipanggang selama 10 jam, daging cincang ala Eropa ini siap dikonsumsi. Kali ini, sejumlah besar daging sapi digiling dan langsung ditampung dalam bak besar. Kemudian, dituang kembali ke dalam mesin penghalus agar daging tetap segar. Para pegawai memasukkan banyak es yang sudah dihaluskan sebagai pengganti air. Saat daging diaduk, ditambahkan garam dan bermacam-macam bumbu sebagai penguat rasa. Setelah semua tercampur rata, daging itu mulai diisikan ke dalam usus sapi yang berukuran kecil, sama seperti sosis raksasa sebelumnya. Setiap ujung-ujung sosis diikat dengan strip aluminium. Kemudian, sosis-sosis itu digantung dan disusun pada rak khusus untuk dipanggang. Setelah matang, sosis itu dipanaskan kembali dengan suhu yang cukup tinggi untuk membunuh bakteri di permukaan sosis. Setelah steril, sosis-sosis itu dikemas. Masing-masing kemasan berisi 5 buah. Sosis pun siap dijual. Sebelumnya, tiap kemasan akan dipres agar sosis lebih tahan lama. Selanjutnya, mari beralih pada pembuatan minyak kenari. Pria ini menyerok biji kenari yang sudah bersih, kemudian menggilingnya. Biji kenari digiling hingga berukuran sangat kecil agar aroma kenari bisa keluar. Selanjutnya, biji kenari dipanggang sambil terus diaduk agar rata hingga menyeluruh. Setelah 30 menit, biji kenari dipindahkan ke tempat lain untuk dihaluskan sedikit lagi. Setelah dirasa cukup, pegawai menyiapkan sebuah panci khusus yang diberi alas di bagian dasarnya. Alas ini terbuat dari serat alami yang mampu menyaring remah kenari dengan baik. Remah kenari pun dituang ke dalam panci, lalu ditekan dengan besi hingga keluar cairan dari celah-celah panci. Cairan itulah yang disebut minyak kenari. Minyak ditampung dalam panci besar. Dari 45 kg biji kenari, hanya 1 liter minyak yang dapat dihasilkan. Inilah alasan mengapa harga minyak kenari mahal. Selanjutnya, remah kenari yang sudah diperas tidak akan dibuang. Remah ini bisa dijual ke toko roti atau ke peternakan untuk dijadikan pakan ternak. Berikutnya, minyak kenari akan disaring. Pegawai harus menyiapkan alat saring, yaitu kertas yang terbuat dari plastik. Pipa dimasukkan ke dalam tangki minyak kenari, lalu minyak dipompa dan dialirkan ke dalam alat penyaring. Residu kenari akan dibuang agar menjadi minyak kenari murni. Setelah disaring, minyak tampak bersih dan hampir jernih. Proses penyaringan ini membutuhkan waktu berjam-jam karena minyak kenari kaya akan asam lemak serta sangat sensitif terhadap cahaya. Selain itu, minyak kenari tidak boleh disimpan dalam botol kaca. Jadi, setelah selesai disaring, minyak kenari akan dikemas ke dalam botol logam, lalu dipasang tutup pada masing-masing botol. Selanjutnya, tutup pada botol-botol itu akan dirapatkan dengan mesin. Setelah tertutup rapat pada masing-masing botol, diberi label kemasan, dan minyak kenari pun siap dijual.